Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minang anak Pak Haji. Mohon maaf, sudah laku. Stok yang lain nggak ada Pak Haji? Enggak. Jangan ditanya, aku mau minang anak Pak Haji. Anakku sudah dipinang orang. Yang kemarin berapa Pak Haji? Yang kemarin dia sudah masuk DP 20. Saya tambah 40. Kata Pak Haji, saya istikharah dulu kalau gitu. Jangan, haram, rusak. Akhirnya kau nikahi dia, kau sudah menyakiti hati orang lain. Ingat, dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan pendidikan baru dimulai ketika anak sudah bisa merespon. Ada yang mengatakan pendidikan baru bisa dimulai ketika sudah masuk usia sekolah. Maka dalam Islam pendidikan dimulai jauh lebih awal daripada itu semua. Kapan pendidikan Islam dimulai? Pendidikan Islam dimulai ketika memilih calon ibu si anak. Karena dalam Islam al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum dia masuk PAUD, sebelum dia masuk TK, sebelum dia masuk SD, sebelum masuk SMP MTS, sebelum masuk madrasah aliyah SMA SMK, sebelum dia S1 S2 S3 postdoktoral pasca sarjana, maka yang pertama kali membentuk karakter anak adalah ibu. Maka pilihkanlah ibu yang baik. Tapi menyampaikan masalah ibu yang baik ini mesti hati-hati, karena saya khawatir nanti pulang dari sini bapak-bapak lalu berkata kepada istrinya, ternyata anak kita tidak baik karena kau tidak baik. Oleh sebab itu izinkan aku mencari yang terbaik. Nah, kan? Kelihatan mana yang semangat kan? Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang baik. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tidak baik mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Setelah cerita tanah, langsung cerita walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Imam Al-Biqai, seorang ulama yang membahas masalah at-tanasub bainal ayat was suwar, kesesuaian korelasi antara ayat dengan ayat, antara surat dengan surat. Apa hubungan antara tanah yang baik menumbuhkan tanaman yang baik dengan Nabi Nuh alaihi salam? Gak nyambung. Tanah yang baik mengeluarkan tanaman yang baik. Tanah yang tidak baik mengeluarkan tanaman yang tidak baik. Tanah yang terbaik di dunia adalah tanah Republik Indonesia. Gemah ripah loh jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Madinah Al-Munawwarah, kota yang dicintai. Tapi ketika kita sampai di kota Madinah, kita lihat tanaman korma yang hijau, di bawahnya ada satu keran air. Kalau tidak ada keran, mati. Di tempat kita, campakkan saja batang ubi itu ke belakang. 2 hari kemudian lihat, bertunas, walaupun yang jatuh ujungnya. Begitulah suburnya negeri ini. Tapi kemudian tanah gurun pasir Maroko, gurun Sahara, menumbuhkan pokok kaktus. Dicium tidak harum semerbak, dipandang tidak indah, dan hati-hati. Bunga kaktus kalau kena durinya hidung buka. Sedangkan di tempat kita, dari tanah yang subur, tumbuhlah bunga mawar, kuntum, mekar, harum, cantik, kembang, layu, kuning, mati. Maka dari tanah yang baik tadi, bibitnya baik, tapi diletakkan di tanah yang tandus, kering, kerontang, mati.
Maka oleh sebab itu bibit yang baik diletakkan di tanah yang baik. Apa nama bibitnya? Abdullah. Apa nama tanahnya? Aminah. Tumbuhlah tanaman bernama Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa anak kita tidak menjadi Muhammad yang? Karena engkau tidak Aminah. Kenapa aku selalu yang salah? Maka si istri menjawab, anak kita tidak menjadi Muhammad karena kau tidak Abdullah. Akhirnya mau dibawa kemana hubungan ini? Oleh sebab itu tidak usah saling menyalahkan. Yang belum Abdullah berubahlah menjadi Abdullah. Yang belum Aminah berubahlah menjadi diri Aminah. Hijrah, nanti pulang ke rumah tulis menuju Abdullah dan Aminah. Yang sudah Abdul Somad jangan berubah lagi. Nah, maka dicarilah perempuan yang baik-baik. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Limaliha karena kaya raya. Wali hasabiha karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha karena cantik fisiknya. Wali diniha karena agamanya. Fazfar bidzatid din. Pandanglah karena agamanya. Kalau kau pandang karena cantiknya, dia akan berubah. Kalau kau pandang karena sukunya, berapa banyak yang dikeluarkan dari kemuliaan, kehormatan, pangkat dan suku karena melanggar pantangan suku. Karena kau lihat karena kayanya, dulu dia anak orang kaya, tapi kemudian sekarang tidak lagi kaya karena ditangkap KPK. Tapi kalau kau pandang karena agamanya, itulah yang tidak pernah lapuk karena panas, tak lekang karena panas, tak lapuk karena hujan. Maka sekali la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka lihatlah karena agamanya. Kenapa kamu nikah dengan dia? Kebetulan saya dulu Pak Ustadz lama baru menikah. Yang ngomong ini Ustadz juga, sahabat saya. Namanya nggak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Aku lama baru menikah Ustaz, makanya anakku masih kecil lagi. Kata dia cerita ke saya, kenapa kamu lama baru menikah? Karena aku ingin mencari seorang perempuan yang hafal Quran 30 juz. Kalau yang juz 30 banyak. Maka suatu hari aku berceramah di suatu tempat, lalu kemudian katanya di situ ada seorang santri hafizah 30 juz. Maka aku pun segera meminang dia, mau kujadikan sebagai bukan istriku tapi calon ibu untuk anak-anakku. Istrimu nanti? Enggak, tetap ini istriku juga. Lalu kemudian aku tidak ingin lihat wajahnya. Loh, jadi kamu nikah enggak lihat wajahnya? Tidak, tak ada pacaran-pacaran antara kami. Kok kamu yakin dia cantik? Aku pergi ke ruang tamu, kulihat foto bapaknya, kulihat ibunya. Bapaknya ganteng dan ibunya cantik. Aku tarik kesimpulan, anaknya pasti cantik. Karena biasanya buah tidak jauh-jauh dari batang pokoknya, kecuali kalau buah itu dilarikan burung. Dan ternyata betul Pak Ustadz, anaknya cantik, aku pun menikah. Tapi tidak selamanya jurus seperti ini relevan untuk adik-adik sekalian. Jangan yang saya ceramahkan ini ditelan bulat-bulat lalu nanti menikah. Kamu sudah lihat orangnya? Aku lihat bapaknya ganteng, aku lihat ibunya cantik, maka aku berkesimpulan seperti jangan, tak selamanya. Karena kebetulan nanti tidak seperti cerita tadi, yang salah saya. Maka dalam sunnah Nabi SAW, lihatlah wajahnya. Kenapa? Ahra. Bila kau lihat wajahnya, memotivasi engkau untuk menikah. Kemarin waktu aku lihat dari jauh, ternyata Pak Ustadz, setelah dari dekat makin semangat aku untuk menikah. Bagus. Karena ada juga sebagian ketika aku lihat dari jauh imut-imut, dari dekat jadilah Pak Ustadz. Nah, lalu kemudian kau lihat telapak tangannya. Dulu telapak tangannya kasar karena dia menimba air, karena dia membuat adonan tepung gandum. Ternyata dia budak hamba sahaya. Aku tidak siap.
Tapi kalau kau lihat halus, dia manusia merdeka. Yang penting jangan diawali dengan dosa. Berapa banyak barokah hilang karena apa? Diawali dengan dosa. Pertemanannya dosa, perkenalannya dosa, tunangannya dosa, jalan-jalan ke sana kemari dosa. Belum lagi untuk punya anak yang barokah, soleh, solehah, diawali dosa, barokah hilang. Betapa menyakitkan, yang menghilangkan barokah itu adalah orang tua itu sendiri. Kamu kenapa nggak nikah? Kok belum pacaran? Kata Ustaz nggak boleh pacaran, Ma. Kamu pacaran, masalah dosanya biar mama yang nanggung. Ini banyak nih orang tua sekarang. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tadi saya nyangka di sana banyak orang. Ternyata tembok. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Anak itu semua fitratul Islam. Fa abawahu, bapaknya ibunya, yuhawidanihi, merubahnya jadi Yahudi, yunassiranihi, merubahnya jadi Nasrani, yumajjisanihi, merubahnya menjadi Majusi. Na'udzubillah. Maka pilihlah perempuan yang kira-kira bisa mendidik anak-anakmu ke depan. Kalau kau pentingkan cantiknya saja, engkau egois. Karena engkau ingin menikmati kecantikannya, tapi engkau tidak peduli apa manfaatnya untuk anakmu di masa akan datang. Kira-kira kalau kau nikah dengan artis cantik, putri Indonesia, Miss Universe, apa manfaatnya untuk anakmu nanti? Bagus Pak Ustaz, memperbaiki keturunan. Oke, tidak ada salahnya. Makanya jangan kamu marah ketika melihat ada suami yang tidak terlalu ganteng. Jangan bilang jelek. Mendapatkan istri yang terlalu cantik, jangan langsung seuzon. Wah, pasti pakai pelet kan. Lalu kalau ditanya orang, kenapa dia begitu? Mungkin mau memperbaiki keturunan. Yang jelas itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berpikir ke depan, kalau ini nanti orang taat beragama, jilbabnya panjang, rajin pengajian, hafal Al-Quran, maka paling tidak anak saya juga akan pakai jilbab yang panjang, dan dia akan sholat rajin, berzikir, dan paling tidak dia akan hafal Quran. Lalu kemudian dihilangkan perbuatan maksiat, dosa, pinang dengan cara yang baik. La yahillu li muslimin ayyaktiba fauqa khitbati akhihi. Tidak halal bagi seorang muslim meminang di atas pinangan orang lain. Yang sudah dipinang saudaramu sedang dalam ikatan pertunangan, jangan kau pinang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau minang anak Pak Haji. Mohon maaf, sudah laku. Stok yang lain gak ada Pak Haji? Enggak. Jangan ditanya, aku mau minang anak Pak Haji, anakku sudah dipinang orang. Yang kemarin berapa Pak Haji? Yang kemarin dia sudah masuk DP 20. Saya tambah 40. Kata Pak Haji, saya istikharah dulu kalau gitu. Jangan, haram, rusak. Akhirnya kau nikahi dia, kau sudah menyakiti hati orang lain. Ingat, dakwatul mazlum la turad, doa orang teraniaya tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini lurus-lurus saja, lempang-lempang saja. Pak Haji, tadi aku sholat, aku lihat seorang anak gadis yang cantik, dan ternyata aku pulang, orang mengatakan itu adalah anak bapak. Aku ingin mempersuntingnya, menemani aku sampai malaikat maut tiba. Sudikah bapak menikahkan aku dengan dia? Mohon maaf Adinda, kau sudah disalib Valentino Rossi. Oke lah Pak. Kau tidak marah? Tidak. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kembang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Aku tegar menghadapi. Begitu lewat rumahnya, tunjukkan bahwa kau tegar menghadapi. Ini anak-anak muda men.